Semenjak rutin sholawat, hidup aku jadi tenang dalam menyikapi masalah apapun, rezeki lancar, dikelilingi orang-orang baik juga, dan urusan aku juga dipermudah sama Allah. Alhamdulillah banget, bersyukur bisa kenal Kak Melisa, jadi tambah semangat aku untuk rajin bersholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau teman-teman belum punya kedua buku aku, bukunya ntar ada di sini ya gambarnya, karena aku lagi nggak megang bukunya. Teman-teman bisa ke Gramedia atau hubungin admin, ini nomor admin, atau teman-teman juga bisa belinya di Shopee. Klik link di deskripsi box di bawah, atau klik ada gambar keranjang tuh, sekarang kalian bisa klik di situ ya. Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Hani, tapi ini nama samaran ya. Halo, assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Nama saya Hani, nama samaran dari Jawa Timur. Halo Mbak Hani, salam kenal ya. Sholawat tuh ajaib banget ya Mbak Mel. Bener-bener bersyukur dipertemukan dengan channelnya Mbak Meliza. Semua urusanku jadi mudah, kehidupanku alhamdulillah semakin baik, rezeki datang terus-terusan, dan gak pernah sampai kehabisan uang semenjak rutin bersholawat. Tetapi gak afdol kan ya kalau gak ada ujiannya. Hehehe. Alhamdulillah aku mempunyai suami yang sangat sabar, gak pernah marah sekalipun dari pertama kami bertemu dulu. Alhamdulillah anakku selalu menjadi yang pertama rankingnya di kelas Mbak Mel, dan kemarin dapat hadiah dari sekolahnya waktu pengambilan raport. Alhamdulillah orang tuaku lengkap, sehat walafiat. Alhamdulillah mertuaku baik banget sekarang Mbak Mel, walaupun dulu beliau berdua sempat tidak suka karena aku memilih untuk tidak bekerja dan ingin di rumah full untuk anak serta suami. Beliau sekarang sering banget ngasih uang, ada rezeki sedikit selalu gak pernah lupa sama aku sama anakku. Semua berkah sholawat. Doain aku selalu istiqomah ya Mbak Mel, 20 sholawat Ibrahimiyah dan 5.000 sholawat Jibril. Amin. Suamiku 2 bersaudara, beliau punya adik laki-laki dan sudah beristri, dan alhamdulillah mereka sudah memiliki anak. Entah ini iri, risih atau apa Mbak Mel, setiap ke rumah mertua dan ada istrinya adik, aku kurang suka karena dia selalu berpakaian ketat walaupun berhijilbab. Serba ketat, kurang nyaman ngelihatnya. Dia seumuranku Mbak Mel. Dan sering sekali suamiku melihat ke arahnya. Siapa yang gak tergoda Mbak Mel, dan pernah juga berduaan di teras rumah. Astagfirullah. Sakit hatiku Mbak Mel, nggak 1-2 kali seperti ini. Pernah marah ke suami, tetapi beliau selalu menyangkal. Nggak ada yang bisa aku lakuin selain sholat, sholawat, dan sabar. Makasih banyak ya Mbak Mel udah bacain testimoniku dan sekaligus curhatanku. Semoga Mbak Melisa sekeluarga sehat selalu, sukses, dan makin cantik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi kisah dari Mbak Hani di Jawa Timur. Alhamdulillah nih, banyak yang mesti disyukuri. Mbak Hani bilang suaminya sangat sabar, sangat baik ya, alhamdulillah. Kemudian dari awal bertemu, dari awal kenal sampai sekarang udah punya anak, suaminya baik banget. Kemudian yang kedua, anaknya ranking terus di kelas, ranking 1 terus di kelas, diberikan anak yang cerdas sama Allah ya teman-teman. Kemudian juga mertuanya baik banget, Masya Allah, tabarakallah ya. Tapi ada ujiannya ternyata. Oh ya, satu lagi, rezekinya lancar, gak pernah kekurangan uang lagi sejak bersholawat. Tapi ada satu ujiannya nih. Jadi mbaknya punya adik ipar. Jadi mereka nih suaminya Mbak Hani ini 2 bersaudara, punya adik laki-laki. Nah si adiknya ini sudah menikah dan sudah punya anak. Tapi istrinya itu kalau pakai baju selalu ketat. Padahal berjilbab tapi bajunya ketat. Jadi kalau main ke rumah mertua ada adik iparnya nih pakai baju ketat, dan pernah mergokin suaminya ngeliatin si perempuan itu gitu loh, si adik iparnya ini gitu, dan pernah duduk berduaan di teras entah ngobrol apa gitu ya. Sakit hati nggak sih? Sakit lah pasti, siapa sih yang nggak sakit ya, perempuan mana istri mana yang nggak sakit hati kayak gitu ya teman-teman.
Tapi ya Mbaknya nggak bisa apa-apa selain bersolawat. Udah nyoba ngomong sama suami, udah nyoba marah ke suami, tapi suami menyangkal. Nah sekarang gini, namanya mata, kita kan nggak bisa ya, yang namanya di depan mata ada sesuatu kita nggak mungkin nggak bisa nggak ngelihat gitu kan ya. Tambah lagi Mbaknya juga pasti was-was, Mbak Hani juga was-was. Nah, kita nggak tahu nih, apakah benar suaminya Mbak Hani ini benar-benar ngeliatin, adik iparnya atau enggak. Atau jangan-jangan sebenarnya papasan ngeliat aja, pas kebetulan dilihat juga sama Mbak Hani, ya kemudian dibisikin deh sama jin Dasim, "Ih itu suamimu gini 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 gini." Nah, hati-hati, perkuat iman, ya Mbak, pertebal iman, perbanyak baca sholawat. Banyakin baca sholawat. Ada orang yang diujinya ekonominya, ada orang yang diujinya mertuanya, ya, ada orang yang diujinya nggak punya anak, ada orang yang diujinya wah macam-macam. Ini lagi diuji ya, nih ada ipar nih, ya ada iparnya ya nggak tahu nih dia mengganggu atau enggak gitu kan ya. Kita nggak tahu seperti apa. Kalau saran aku baca sholawat Fatih. Biar apa? Biar kebuka nih gitu loh, kebuka entah apalah itu pokoknya kebuka. Baca sholawat Fatih, berapa kali bebas Mbak, kalau misalnya nggak bisa banyak, fokus baca Jibril 5.000, Ibrahimiyah 20, 10 pagi 10 sore, kamu baca sholawat Fatihnya tiap habis sholat aja 11 kali. Cobain, baca sholawat Fatih 11 kali setiap habis sholat. Ya, nanti kalau udah biasa ditambahin 20 tiap habis sholat. Pokoknya 100 sehari. Coba deh. Nanti bakalan diberikan petunjuk sama Allah tentang apa-apa yang tidak kita ketahui. Pokoknya diberi kemudahan sama Allah. Cobain. Jangan lepas-lepas dari sholawat. Namanya juga hidup selalu ada ujian. Perpindahan dari satu ujian ke ujian berikutnya. Jangan sampai kita nuduh, Mbak Hani nuduh suami ngeliatin. Padahal suami gak ada maksud apa-apa. Gak ngeliatin, gak ada apa. Akhirnya saking kesel, dituduh dulu sekalian aja dia diliatin. Kan nauzubillah ya. Dan tambah lagi Mbaknya juga berusaha menarik perhatian suami juga di rumah. Oh, berarti aku pakai pakaian ketat di rumah, pakai pakaian seksi di rumah gitu. Supaya apa? Kalau suami nanti nggak cuman ada ipar kan, namanya kita suami apalagi kerja di luar tuh kan banyak melihat berbagai jenis perempuan kan, dari teman kerjanya, dari orang ketemu di jalan dan lain-lain. Kita kan nggak bisa ngawasin suami kita 24 jam. Maka kita istri perkuat iman, minta tolong sama Allah. Doa, tambahkan rasa sayang suami hamba kepada hamba karenamu ya Allah. Begitu. Doa, tambahkan rasa sayang hamba kepada suami hamba karenamu ya Allah. Jangan cuma suami supaya sayang kita doang, kita juga. Karena kalau suami nggak berhasil digangguin sama setan, kita yang digangguin. Ntar kita yang naksir orang. Ya nggak? Nauzubillah ya teman-teman. Jadi Mbak doa, selalu minta kuatkan iman suamiku, kuatkan imanku. Jadikan pandangan suamiku hanya aku yang paling cantik. Jadikan pandanganku kepada suamiku hanya dia suamiku yang paling ganteng. Gitu ya. Doa. Masya Allah deh, luar biasa kekuatan doa itu. Walaupun kita doanya nggak pakai bahasa Arab. Kita doa pakai bahasa kita. Kayak orang curhat. Qobul. Yang penting mah percaya sama Allah. Yang penting mah yakin sama Allah. Qobul. Cobain deh. Ya. Terus doa. Masalah nggak berhenti sampai di situ. Nanti masalah satu selesai, ada lagi masalah berikutnya. Masalah satunya lagi selesai, ada lagi masalah berikutnya. Begitu aja terus sampai kapan? Sampai kita kembali kepada Allah. Ya, semangat baca sholawatnya ya. Lanjut aku bacain testimoni berikutnya ya teman-teman. Ini namanya dari Mbak Alfi di Jakarta. Assalamualaikum Kak Melisa, inspirasiku yang selalu buat tambah semangat bersolawat. Waalaikumsalam Mbak Alfi. Semoga Kak Melisa sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sedikit cerita pengalaman aku dulunya nggak pernah salawatan, hanya zikir biasa aja setelah sholat. Semenjak calon suami aku meminta aku untuk rajin bersolawat, aku mulai mengamalkan. Ditambah lagi kenal dan aku ketemu FB dan YouTube-nya Kak Melisa. Aku selalu update tentang Kak Melisa. Dari situ aku tambah semangat lagi untuk bersolawat. Nggak cuma habis sholat aja, tapi aku mulai rutin solawat pada saat mau tidur, kerja, di perjalanan, di saat senggang, dan jumlahnya ditambah hingga ratusan sampai aku jadi beli tasbih digital seperti yang Kak Melisa. Semenjak rutin solawat, hidup aku jadi tenang dalam menyikapi masalah apapun, rezeki lancar, dikelilingi orang-orang baik juga, dan urusan aku juga dipermudah sama Allah. Alhamdulillah banget, bersyukur
bersyukur bisa kenal Kak Melisa. Jadi tambah semangat aku untuk rajin bersolawat. Sekali lagi terima kasih Kak Mel. Salam kenal dari aku Alfi di Jakarta. Masya Allah, salam kenal kembali ya Mbak Alfi. Luar biasa. Masya Allah keren banget sih calonnya ya ngajakin untuk mbaknya bersolawat. Wah keren nih, nanti kalau udah nikah sama-sama rajin bersolawat, luar biasa. Teman-teman, begitulah hidup, tidak akan pernah berhenti dari yang namanya ujian. Kalau kalian bilang, kenapa mbak hidup aku penuh dengan ujian, kenapa ujianku bertubi-tubi, kenapa aku udah sholawat bertahun-tahun tapi hidupku begini-begini aja. Teman-teman, sholawat itu bukan amalan yang bikin kita tidak lagi diuji sama Allah. Mau nggak diuji lagi sama Allah? Mau, beneran mau? Ya meninggal dunia. Ya, kalau kita hidup ya kita diuji. Selama kita hidup kita akan terus diuji sampai kita kembali kepada Allah. Jadi jangan macam-macam dah berharap kagak diuji lagi. Enggak, ujian akan terus ada, silih berganti. Terus bahkan ujian A belum kelar, ujian B udah ngantri, ujian C udah ngantri, ujian D udah ngantri juga. Tapi kalau kita sholawatan, insya Allah setiap ujian yang kita jalani, kita ngejalaninnya tuh jadi lebih tenang. Lebih bisa menyikapinya dengan tenang. Begitu. Ya, sholawat terus, jangan lelah bersolawat. Kalau ada yang bilang kenapa ujianku bertubi-tubi sejak bersolawat, enggak ada. Enggak ada sholawat yang bikin kamu jadi diuji bertubi-tubi, enggak, emang lagi diuji aja. Selalu aku bilang, kita terlalu berekspektasi tinggi ketika bersolawat hari ini, besok masalah kelar. Tapi ketika kita bersolawat, ternyata kenyataannya ketika bersolawat hari ini, ribuan kali, puluh ribuan kali kita baca solawat, kita sholat malam, besoknya banyak yang nagih utang, kita langsung marah. Kenapa begini? Harusnya kan gak ditagih. Ya, kita ngutang ya ditagih. Iya nggak? Memang besok itu waktunya penagihan, mau kita baca apa enggak tetap ditagih. Terusin bacanya, nanti ada jalan dari Allah. Entah dapat kelonggaran waktu, entah tiba-tiba utangnya, tiba-tiba ada yang ngebayarin, entah ada jalan bisa bayar utang. Pokoknya ada 1001 cara Allah menolong kita. Kita jangan lelah bersolawat, kita jangan malas buat solawatan. Ya, dan hati-hati. Kalau kita sudah berhasil bersolawat, kita udah istiqomah sholat, kita udah jadi manusia yang lebih baik, setan itu tidak pernah mau berhenti mengganggu kita. Dia akan berusaha juga mencari berbagai macam cara untuk menggoda kita. Caranya halus, tiba-tiba kita disuruh bacanya makin banyak aja dong sholawatnya. 25.000 sehari. Ayo bangun tahajud, dibangunin setan, ayo bangun tahajud. Ayo baca Quran. Oh semangat, sehari, 2 hari, 3 hari. Besoknya kata setan, udah tidur dulu, istirahat dulu. Kan kemarin udah banyak. Udah salawat mas sekali-sekali 1000 doang gak apa-apa. Sekali-sekali gak baca salawat gak apa-apa, kan kemarin udah banyak. Akhirnya kita ikutin itu sedikit demi sedikit kita meninggalkan semuanya. Na'udzubillah, jangan sampai. Atau setan juga membisikkan ke kita, lebih halus lagi. Malu sama Allah, sholawatan kok pengen utang lunas, sholawatan kok karena pengen dunia, malu, sholawat itu lillahi ta'ala. Udah kalau karena dunia mah mendingan jangan, akhirnya kita pelan-pelan meninggalkan dunia. Teman-teman, kita ini siapa sih? Iya, kita banyak dosanya, banyak khilafnya, banyak lupanya. Kita tidak sempurna, iman kita ya segini-gini aja naik turun teman-teman. Jangan sampai nggak baca sholawat, nungguin kita baca sholawat lillahi ta'ala mau sampai kapan? Udah nggak apa-apa. Baca sholawat karena kepengen utang lunas, baca sholawat karena pengen dapat kerjaan, kepengen ketemu jodoh, nggak apa-apa. Nanti dengan sendirinya kita bisa merasakan sholawat tanpa keinginan itu semua lagi. Cobain aja, jadi sholawatnya kayak udah sehari-hari kita tuh sholawat, udah kayak makanan. Kalau nggak makan nggak bisa kan kita setiap hari gitu loh. Udah kayak minum, kita nggak mungkin kan nggak minum dalam setiap harinya, bener nggak? Ya, oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga aku jadi lupa nama yang pertama, Mbak Hani atau siapa ya, pokoknya teman-teman yang udah ngasih testimoni tadi ada 2 ya, semoga dimudahkan segala urusannya, segera diijabah doa-doanya, amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doa-doanya segera diijabah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.